terindah di dalam hidupku. Kuasa-Mu nyata penuhi langkahku. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Yesus, Kau Raja. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada
Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk membangun ibadah kontemporer secara online di Gereja Kristen Jawi Wetan Jember yang akan dilayani oleh Bapak Fikar Nanda Prasetyo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan kemurahan Tuhan. Selamanya kau ajaib bagiku.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah pada minggu ini dengan berlandaskan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan pujian, "Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali."
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada firman Tuhan yang mengatakan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita semua dengan kerendahan hati kita berdoa mengaku segala kesalahan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, menjadi saksi Kristus di tengah dunia bukanlah hal yang mudah bagi kami. Ya Tuhan, terkadang kami melenceng dari jalan yang Kau tetapkan. Terkadang kami menghindar ketika harus memikul salib. Terkadang kami enggan menaruh hati kami untuk berempati kepada orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami. Ampunilah kami ya Allah. Meskipun masa lalu kami tak seindah yang diharapkan, tetapi Engkau tetap memilih kami untuk menjadi utusan-Mu. Kiranya Engkau menghapuskan dosa kami dan melayakkan kami untuk menjadi alat yang Kau pakai, membalut orang-orang yang terluka hatinya dan menghadirkan damai kerajaan Allah di bumi ini. Biarlah kasih-Mu yang memampukan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 4-5. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian berita anugerah dari Tuhan. Biarlah pekerjaan Allah terus nyata, terus hadir dalam kehidupan kita pada saat ini. Marilah dalam kerendahan hati kita, biarlah kita mempersilahkan Tuhan untuk menguasai hati kita dan pikiran kita. Marilah kita menyanyikan sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus tak berubah.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Dan pada saat ini pembacaan akan dilayankan oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kasih setiamu yang kami terima sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, berilah kepada kami pemahaman dan kekuatan untuk mengerti serta mewujudkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang terkasih, Bapak Fikar Nanda Prasetyo, yang akan menjabarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk. Sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji, kusiapkan hatiku Tuhan. Menyambut firman-Mu saat ini.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman pada hari ini adalah Terpujilah Tuhan dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada dua jenis pengetahuan, yakni adalah pengetahuan berdasarkan deskripsi, yaitu adalah pengetahuan tentang sesuatu melalui sebuah bacaan atau melalui pemberitahuan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman. Nah, di sini yaitu adanya pengetahuan dalam hubungan langsung dengan yang real atau yang langsung dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seseorang dapat memiliki pengetahuan dan pengenalan tentang keberadaan Allah melalui Alkitab. Yang disebut itu adalah pengetahuan berdasarkan deskripsi, dan juga melalui sebuah pengalaman. Yang tadi adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman pribadi manusia dengan Allah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akan membentuk suatu pengetahuan atau sebuah kesadaran tentang Allah itu sendiri. Nah, kesadaran akan Allah di dalam kehidupan manusia semakin nampak ketika manusia tersebut diperhadapkan dengan sebuah kesulitan hidup, sebuah masalah atau sebuah penderitaan. Manusia akan kembali memikirkan dan mencari Allah ketika ia mengalami sebuah penderitaan. Kesadaran ini pula yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan berbagai tindakan yang menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi ya itulah hidup gitu. Itulah hidup. Sebagai manusia dengan segala keterbatasannya, pasti kita akan menginginkan kehidupan yang santai-santai saja, kehidupan yang bahagia-bahagia saja, yang enak untuk dijalani dan lain sebagainya. Bahkan setelah kematian pun kita menginginkan surga. Ya toh, siapa toh yang lagian yang mau ingin masuk neraka? Pasti semuanya ingin masuk surga. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk surga, kita harus menjalani kehidupan kita dulu di dunia ini, kehidupan yang saat ini kita jalani. Yang dimana penderitaan adalah realitas paradoksal. Realitas paradoksal dalam hidup manusia. Apa maksudnya? Bahwa penderitaan itu tidak dikehendaki, tetapi tidak bisa dihindari. Menderita itu tidak menyenangkan, memang, tetapi suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, penderitaan akrab dengan hidup manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu renungan pada hari ini mengajak kita untuk selalu berpikir positif. Maksudnya adalah dalam segala peristiwa hidup kita harus berpikir positif. Pikiran yang positif akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup. Pikiran yang positif akan melahirkan ucapan yang positif dan tindakan juga yang positif. Namun sebaliknya, jika kita berpikiran yang senantiasa negatif, maka kita akan memiliki sebuah ucapan yang negatif ataupun tindakan yang negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nabi Yeremia dalam bacaan kita hari ini mengalami dilema yang begitu luar biasa. Ketika dia melaksanakan tugas panggilan Tuhan, menyampaikan suara kenabiannya kepada bangsa Israel, bukan sebuah sanjungan, bukan sebuah pujian yang ia dapatkan, tetapi justru apa? Justru dia mendapatkan celah, dia mendapatkan cemoohan, bahkan ditertawakan. Dalam teks Alkitab menceritakan Yeremia yang mengeluh dan kecewa. Keluh kesah Yeremia ini disampaikan kepada Tuhan. Bisa kita baca dalam ayat 7-13 tadi. Yeremia mengalami tekanan, dia mengalami sebuah tekanan dua arah. Bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama Tuhan menghendaki dia untuk bernubuat bagi bangsa Israel. Yang kedua, orang-orang sebangsanya melawan dia, bahkan menyuruhnya untuk tutup mulut. Dua tekanan yang begitu luar biasa. Di sini Yeremia merasa berat,
menghadapi tekanan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam penghayatan hidup yang beriman, penderitaan terutama yang dialami oleh orang-orang yang setia, orang-orang yang saleh, menimbulkan sebuah pertanyaan besar akan konsep Allah. Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih, dan Allah yang maha kuasa. Orang-orang bertanya-tanya, mengapa penderitaan juga terjadi atas seseorang yang tidak pernah berbuat jahat terhadap sesamanya. Bahkan seseorang yang mendapatkan mandat secara langsung dari Allah untuk mengabarkan firman-Nya pun masih mendapatkan sebuah penderitaan, masih mendapatkan sebuah masalah seperti Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nah itu artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ketika kita berpikir mengapa orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh masih saja mendapatkan sebuah penderitaan, itu artinya bahwa penderitaan yang ada di dunia ini tidak bisa secara sempit dipandang sebagai sekedar hukuman dari Tuhan atas dosa manusia. Mungkin ada orang yang mengalami penderitaan, orang akan gampang menjudge, oh dia pasti menerima hukuman dari Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Jawaban yang pasti mengenai asal penderitaan karenanya akan selalu menjadi pertanyaan besar dari masa ke masa. Di sini penderitaan menjadi sebuah problem, terutama dalam penghayatan iman akan Allah yang maha baik. Penderitaan sebagai salah satu sisi kehidupan manusia yang tak terelakkan, tetap merupakan suatu misteri, sehingga tidak satu pun ciptaan Tuhan, tidak ada yang tahu mengapa Allah menganugerahkan itu. Hal yang jelas ketika berbicara mengenai sebuah penderitaan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ialah bahwa penderitaan memang sebuah realitas yang nyata dan tak terhindarkan. Kemudian kalau memang demikian, pertanyaannya adalah, lah terus bagaimana sikap kita untuk menghadapinya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tertarik dengan salah satu ayat yang dikatakan oleh Rasul Petrus yang ditujukan kepada seluruh umat yang tersebar di perantauan atau diaspora. Dia mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih jika kita amati. Karena dalam ayat ini Rasul Petrus mengingatkan kita agar jangan melihat kesulitan, jangan melihat sebuah penderitaan atau nyala siksaan sebagai hal yang seolah-olah itu luar biasa, seolah-olah itu sangat besar sekali. Sehingga kalau kita hanya terfokus pada luar biasanya sebuah persoalan itu atau sebuah masalah itu, maka yang akan terjadi adalah ketidakmampuan kita untuk menghadapinya. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hal itu adalah sesuatu yang biasa. Karena penderitaan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang biasa, bukan luar biasa. Jadi jangan heran, hal itu adalah biasa, gitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Artinya adalah setiap orang pasti mengalami sebuah penderitaan. Loh, tapi Pak, masalahku besar. Orang lain juga memiliki masalah, bahkan lebih besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang terjadi dengan orang percaya pada umumnya jika mereka menderita karena imannya atau karena ketaatannya kepada Allah? Justru mereka heran dan tidak menganggapnya sebagai hal yang biasa. Akibatnya adalah timbul sebuah pertanyaan. Timbul sebuah pertanyaan bahwa mengapa harus terjadi kesulitan seperti ini kepada saya? Mengapa
penyakit ini menimpa saya jika Tuhan mengasihi saya? Jika Tuhan Maha Kuasa mencegah segala kesulitan, mengapa banyak umat yang menderita karena imannya? Mengapa bencana alam sering terjadi? Mengapa pandemik ini masih belum berhenti? Mengapa saya tidak bisa bekerja? Mengapa saya tidak bisa ke gereja? Mengapa, dan mengapa? Banyak pertanyaan yang akan kita ajukan, banyak sekali pertanyaan sebagai akibat dari keheranan yang terjadi ketika kesulitan dan penderitaan itu tiba. Karena hal itu terjadi, banyak di antara kita telah diajar untuk mempercayai bahwa jika kita berada di jalur yang benar, maka kebaikan Allah itu sama artinya dengan hidup yang tanpa masalah. Bukan seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah perintah firman Tuhan tersebut di atas yang baru kita baca dan baru kita renungkan beberapa, kita camkan dan kita mohon kekuatan daripadanya untuk mentaatinya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Dia memusatkan pikirannya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Dia memandang sebuah penderitaan itu bahwa Tuhan turut ikut bekerja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menunjukkan sesuatu. Saya akan menunjukkan sebuah gambar. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat, gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Gambar wajah yang menyeramkan. Gambar yang memiliki tanduk, mata yang seram, bahkan mulut yang geram. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba jenengan lihat dari sudut pandang yang lain. Coba dulu dari sudut yang pandang yang lain, dari kiri atau dari kanan, dari atas atau dari bawah. Atau mungkin saya akan membaliknya. Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? Iya. Bapak Ibu Saudara melihat wajah Tuhan yang tulus, wajah Tuhan yang senyum, wajah Tuhan yang menatap kita dengan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita terlalu fokus pada masalah, begitu besarnya masalah hidup ini, mungkin masalah itu akan menjadi momok dalam kehidupan kita. Mungkin masalah itu akan menjadi sesuatu yang menyeramkan dalam kehidupan kita. Namun jika kita melihat bahwa masalah itu dari sudut pandang yang lain, memahami bahwa masalah itu adalah ujian iman kita, kita akan melihat di situ wajah Tuhan. Tuhan berada dalam penderitaan kita dan Tuhan turut memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti Nabi Yeremia, dia memusatkan, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dan kembali mengingatkan janji-janjinya. Ya, Tuhan ternyata tidak membiarkannya sendiri. Tuhan berada dalam penderitaan yang dia alami. Itulah sebabnya Yeremia berkata, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Ingat, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti Yeremia, kita selaku orang Kristen dipanggil Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya di dunia ini. Dalam hal ini kita sering dilawan, kita sering ditolak. Seberapapun kita berbuat baik, pasti ada saja yang mencelanya, ada saja yang mencemoohnya. Itu adalah sebuah musibah, itu adalah sebuah masalah. Barangkali kita juga mengeluh seperti Yeremia dan ingin lari dari panggilan itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa sumber pertolongan kita yang sejati ialah Tuhan. Ia akan memenangkan kita dalam segala pekerjaan kita. Ia akan menolong setiap hamba-hambanya
Yeremia pada akhirnya berkata, "Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat." Yeremia tidak bisa menggerutu lagi. Yeremia tidak mengeluh lagi. Ia kini bangkit dengan nyanyian pujiannya di tengah masalah yang ia hadapi. Karena dia yakin bahwa Tuhan bersama dengan dia. Sehingga dia berasa kuat. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seruan yang tepat di tengah kesulitan kita. Masa pandemik memaksa kita untuk mengeluh, ya. Yang bosan tidak bisa ke gereja, bosan dengan ibadah online. Jangan mengeluh Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan yang kita rasakan ketika kita beribadah di gereja ini adalah Tuhan yang sama, yang menyertai kita bersama dengan kita di rumah kita masing-masing pada saat ini. Ia juga Tuhan yang sama berada bersama dengan para tenaga kesehatan. Pujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebab Dia tidak akan meninggalkan kita. Ia sendiri akan menolong kita, dan tekanan para lawan dan orang-orang yang menentang tidak akan ada gunanya. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selama kita kuat, selama kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menanggapi firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita pujikan, Bapa, Kau setia.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Marilah kita menyatukan hati kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami menyadari bahwa hidup kami tidak pernah lepas dari yang namanya masalah, rasa takut, kekhawatiran, kekecewaan, putus asa, bisa saja kami alami. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, menguatkan kami. Engkau yang selalu bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tetap bersama dengan semua warga ciptaan-Mu. Tuhan, kami juga memohon atas semua. Bentengilah dan peliharalah kami, agar kami senantiasa terhindar dari serangan wabah virus corona ini yang masih saja menjadi masalah dalam kehidupan kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini, tapi juga Engkau sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena penyakit yang lainnya. Kami mohon tuntunlah para pemimpin bangsa kami, beserta jajarannya yang senantiasa bertugas di negara kami, yang terus berusaha untuk menggunakan segala sumber yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus corona ini dan mengatasi akibat-akibat yang begitu luar biasa, yang begitu luas bahkan berdampak pada seluruh bumi ini. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu, biarlah segera dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan wabah ini. Sertailah dan jagalah para dokter, sertailah para perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan merawat dan melawan yang sakit. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka perlindungan. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka kekuatan serta rahmat yang dibutuhkan untuk menghadapi wabah ini. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tumbuhkanlah dalam diri bangsa kami semangat kesatuan persaudaraan sejati untuk berbagi, khususnya untuk saudara-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Anugerahkan pemimpin bangsa kami kebijaksanaan, agar mampu membimbing umat-Mu di tengah situasi sulit ini, dan menuntun kami semua menjaga diri dan keluarga kami. Kiranya Engkau ya Tuhan, yang selalu menyertai keluarga kami, berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang kami tempuh. Kiranya Engkau memakai keluarga kami seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kuasa-Mu nyata dalam keluarga kami, dan kami hidup dengan penuh kesetiaan satu dengan yang lainnya, saling mencintai, saling menerima, dan saling memahami.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan, lindungi dan jagalah keluarga kami dari segala mara bahaya, maupun hal-hal yang lain yang mengancam keruntuhan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk gerejamu dalam segala upaya menjalankan pelayanannya di tengah situasi pada saat ini, baik itu melalui ibadah online dan lain sebagainya. Tuhan senantiasa berkati, lindungi dan tuntun setiap pribadi yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga dalam pelayanan gerejamu ini senantiasa berjalan, menghasilkan buah-buah yang baik, dapat menjadi pelayanmu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami lantunkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita untuk menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan, dan pada saat ini akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar persembahan kita, akan bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302. Kita pujikan bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku.
Marilah kita bersama-sama, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas pemeliharaanmu. Sebagai wujud syukur kami pada saat ini, kami menyerahkan persembahan kami. Kuduskan ya Tuhan persembahan kami, agar persembahan kami layak dan berkenan di hadirat-Mu. Dan ajarkan kami untuk selalu mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari ibadah ini, kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi utusannya, untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dan di dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun dalam perjalanannya tidak mulus, ada naik turun, banyak rintangan dan lain sebagainya. Tetapi tetaplah arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan kuat melewatinya. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan kudaki-daki gunung yang tinggi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan,
memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Havenu Shalom. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah online pada saat ini. Marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.